A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, hadirin. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk memasuki wilayah yang saya loncati, yang babnya adalah pembahasan tentang ihtiraf, misal pekerjaan tadi. Supaya kita tahu bahwa memang ada jenis-jenis pekerjaan itu yang direkomendasikan langsung oleh Nabi. Tentu kalau rekomendasinya rekomendasi Nabi, tentu babnya nggak biasa, ya kan? Kalau kita mencari uang, bekerja, silahkan dengan kerjaan apa saja. Yang penting halal, thayyib, silahkan. Tetapi saya ingin bacakan beberapa riwayat yang menunjukkan beberapa hal yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini dalam bab al-ihtiraf, bab pekerjaan, dimulai oleh ini bab al-ihtiraf. Saya bacakan beberapa riwayatnya. Talabul halali jihad, nyari yang halal jihad, jihad ya. Apalagi zaman ketika harta haram bertebaran di mana-mana, ya, itu nyari yang halal itu masya Allah jihad. Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbul abdal muhtarif. Ini ada yang mengatakan ini bukan secara riwayat agak bermasalah riwayat ini. Baik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang pertama kali pembahasan tentang masalah at-tijarah, bab afadil at-tijarat, bab tentang perdagangan. Dalam perdagangan ini ternyata menjadi pembahasan yang istimewa. Karena ketika seorang sahabat bertanya pada Nabi, Rafi bin Rifa'ah radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling thayyib? Mau nyari uang nih saya, gitu ya. Pekerjaan apa yang paling thayyib? Yang paling thayyib apa? Kan gini, thayyib itu, baik itu, kita oleh Quran diminta, ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah minta halalan dan thayyib, ya, halal dan thayyib. Tapi kalau sahabat itu kalau urusan amal dan urusan hidup maunya yang paling. Jadi kalau dalam urusan kebaikan sahabat itu maunya yang paling. Maka nanyanya bukan sekedar thayyib atau ya Rasulullah mana yang halal, enggak begitu. Ya Rasulullah mana yang paling halal? Mana yang paling baik? Ayyul kasbi atyab. Nabi SAW menjawab. Kata Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kata Nabi, aktivitas seseorang dengan tangannya. Itu keterampilan tangan itu mahal. Ya. Keterampilan tangan apa saja, keterampilan itu mahal. Itu oleh Nabi disebut sebagai al-kasbul atyab. Kasbul atyab. Itu menjadi penting. Dan dulu muslimin masya Allah di berbagai bidang keterampilan itu masya Allah muslimin. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan segala jenis perdagangan yang mabrur, perdagangan yang baik. Makanya perdagangan memiliki tempat yang luar biasa, dan disitulah nanti Bapak Ibu kita bisa tahu keistimewaan masyarakat Quraisy, ya kan? Yang sudah pernah saya sampaikan. Bagaimana keistimewaan masyarakat Quraisy yang Allah sampaikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlahnya orang Quraisy itu dagang. Ya, jadi jalan-jalannya, rihlah kan jalan-jalan kan. Nah, jalan-jalannya orang Quraisy itu nyari duit. Kita jalan-jalannya ngabisin duit. Orang Quraisy rihlahnya, rihlatash syita musim dingin, rihlatash saif musim panas. Itu ternyata dagang, Pak, nyari duit.
Kalau musim dingin mereka ke selatan, kalau musim panas mereka ke utara. Ya. Dan itu rehlahnya dagang. Dan keahlian dagang itulah yang di dalam sejarah Nabi SAW, para sahabat yang punya keahlian dagang itu, ini menarik apa yang disampaikan Dr. Akrontia, seorang ahli sejarah Islam, bahwa ketika para sahabat Mekah yang ahli-ahli dagang hijrah ke Madinah, ternyata oleh Nabi SAW ketika mereka mau dikasih kebun, kan orang Madinah punyanya kebun, pasar nggak punya orang Madinah. Orang-orang Madinah itu pasarnya numpang di pasar Yahudi, sehingga yang punya mereka kebun. Kalau kebun mereka punya banyak, maka ketika mereka, ya Rasulullah, kami mau memberi kebun ke saudara-saudara kami yang datang dari Mekah, kata Nabi, jangan, kalian saja yang kelola, hasilnya boleh dibagi. Itu dianalisa oleh Dr. Akrontia. Ada analisa yang menarik banget. Di antara analisanya beliau katakan, Nabi ingin tetap menjaga agar orang-orang Mekah keahliannya dagang. Karena Nabi ingin menjadikan orang-orang yang ahli dagang itu di ring satu Nabi SAW. Karena orang dagang itu, Bapak Ibu, tidak terikat oleh tempat. Justru orang dagang itu harus banyak jalan-jalan. Keliling sana, keliling sini, buka sana, buka sini, pasar di mana dikunjungi, begitu. Nah, makanya sambil dagang itu mereka bisa membawa syariat ini. Di mana mereka hadir, maka di situ syariat dibawa. Bisa ulama itu, bisa ulama dagang bisa. Nah, kalau petani, karena kebun tadi itu, ya kebun terikat oleh kebunnya. Umpamanya musimnya mengawinkan kurma, nggak dikawinin, nggak buah. Musim apalagi yang lainnya, nanti kalau nggak diurus nggak buah. Makanya terikat oleh tanahnya. Nanti, nah ini dua keahlian yang dua-duanya disebut Nabi, dua-duanya istimewa. Jadi tema kullu bai'in mabrur, ya, tentang jual beli, tentang at-tijarah. Di Imam Ibn Abi Dunya menyebut secara khusus di sini, di antara yang disebut adalah tentang tijarah al-baz. Contohnya adalah kalimatnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ma tijaratun ahab ilayya minal baz. Tidak ada perdagangan buat saya, kata Sa'id bin Musayyib, tidak ada perdagangan yang lebih saya sukai melebihi perdagangan kain. Segala hal yang berhubungan dengan kain. Makanya tidak aneh, bahkan sampai Imam Abu Hanifah itu berdagang kain. Ulama besar Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di Kufah punya tempat dibagi dua. Sebelah buat kelas, sebelah toko kain. Kalau waktunya beliau jualan, kelas ditutup. Beliau buka untuk kain. Karena memang ayahnya Imam Abu Hanifah itu waktu meninggalkan warisan banyak berupa toko kain. Makanya Imam Abu Hanifah itu kaya raya, Pak. Kalau waktunya beliau ngajar, tokonya ditutup. Ya, tokonya ditutup, beliau buka jadi ulama besar. Makanya Imam Abu Hanifah dengan hartanya itu dia biayai sendiri murid-muridnya. Masya Allah. Dikader sendiri, dibiayai sendiri, itu pas. Makanya ketika beliau melihat ada seorang anak ini anak pinter, maka dipanggil, namanya Abu Yusuf, dikenal dengan Abu Yusuf. Ini nanti menjadi murid terdekatnya Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini orang dengan keilmuan ajaib ilmunya, sampai dia mendapatkan gelar pertama dalam sejarah Islam, gelarnya Qadhi Qudah. Qadhi Qudah itu artinya hakimnya para hakim. Itu pertama kali gelar diberikan pada Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anak orang miskin. Begitu duduk di majelis Imam Abu Hanifah, karena seorang ulama melihat itu tahu, wah ini anak pintar ini. Maka dipanggil, sudah kamu duduk di sini ya. Ternyata Abu Yusuf pulang ke rumahnya sama ibunya dimarahi. Kamu dari mana? Dari Abu Hanifah. Enggak usah duduk di sana. Abu Hanifah itu makanannya roti bakar. Ini istilah untuk orang kaya zaman dulu. Kamu nggak bisa ini kan?
Sudah, kamu kerja saja. Abu Hanifah kehilangan itu anak. Mana nih anak nih? Kemarin ada di sini, dicari. Maka begitu ketemu lagi, kenapa nggak datang lagi? Dia cerita, karena nggak boleh disuruh bantuin kerja nyari duit. Berapa keperluanmu? Sekian, dikasih uang, kasih ini ke ibumu. Nanti kalau udah habis bilang lagi ke saya. Itu cara Abu Hanifah mengkader Abu Yusuf. Dididik dengan cara itu, sampai pernah ibunya ngomong, ya, membicarakan tadi tentang kamu kan nggak bisa makan lah, beda sama Abu Hanifah. Abu Hanifah sampai mengeluarkan kalimat gini, suatu hari nak, kau bisa makan faludaj di atas piring fairuzaj. Faludaj itu makanan yang hanya disediakan di dalam istana khalifah, nggak ada di luar istana. Fairuzaj itu piring khusus yang indah. Untuk makan faludaj pakai piring fairuzaj namanya. Sudah, itu kan kalimat guru, Pak. Maka betulan ketika nanti Abu Yusuf jadi ulama, kemudian nanti beliau diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang terpenting di ilmu kehakiman, di ilmu itu, maka kemudian suatu hari oleh Harun ar-Rasyid disuguhi makanan. Makanan itu ternyata adalah faludaj di atas piring fairuzaj. Begitu disuguhi, Abu Yusuf sebelum makan senyum-senyum sendiri. Kemudian ditanya sama Harun ar-Rasyid, kenapa Anda senyum-senyum sendiri? Kata beliau, ini kalimat guru saya, Abu Hanifah, rahimallahu ta'ala Abu Hanifah. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia melihat dengan mata hatinya sebelum mata kepalanya. Hatinya, jadi, itu sesuatu yang udah meninggal Abu Hanifah. Gitu ya. Nah, jadi ulama seperti Abu Hanifah dulu jualannya kain. Nah, ini juga bisnis yang menarik nanti makanya. Iya. Ini ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Khatib Baghdadi juga dalam Tarikh Baghdad. Saya belum tahu bagaimana periwayatan ini, tetapi ini ada berita saya bacakan ya, bahwa balagona anna rajulan atan nabi, gitu ya. Ini kisah ya, bahwa ada seorang datang ke Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, ayyut tijarah ta'muruni. Ya Rasulullah, saya mau dagang, tapi kira-kira saya mau dagang apa? Kau perintahkan apa saya dagang? Maka Nabi mengatakan, alika bil baz. Kau dagang kain saja. Ya? Ini artinya termasuk yang disebut-sebut oleh para ulama, bahkan para ulama menyampaikan tentang hal itu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, itu tema ini saya sampaikan dulu kalimat Umar tentang perdagangan ini ya. Kata Umar, "Lau kuntu tajiran makhtartu 'ala al-'itri syai'an in fatani ribhuhu ma fatani rihuhu." Kata Umar, kalau saya seorang pedagang, maka saya akan milih berdagang minyak wangi. Wangi. Tadi kain, sekarang minyak wangi. Karena minyak wangi itu, kalaupun saya tidak dapat untung, saya dapat wanginya. Kalimat Umar, Pak. Ya. Dan Masya Allah, memang hadirin, ini kalimat sederhana ini, begitu Bapak Ibu pelajari hal ini ternyata besar. Begini, minyak wangi itu dalam Islam bukan sekedar wewangian, tapi syariat. Bukan begitu? Syariat. Syariat. Kita diperintahkan, laki-laki ini apalagi diperintahkan untuk pakai wewangian, keluar apalagi hari Jumat segala macam itu bagian dari sunnah syariat. Jadi yang pakai wangi-wangian itu ya cuma muslimin yang itu masuk di syariat agamanya. Lah kalau orang Eropa itu jarang mandi sampai hari ini. Dari dulu, memang dari dulu. Iya, saya sering sampaikan Ratu Isabella yang dengan suaminya menutup Andalusia 1492 Masehi. Itu dia pernah membanggakan diri bahwa saya ini dalam seumur hidup saya sampai hari ini mandi baru 3 kali.
Pertama waktu saya dilahirkan, kedua waktu saya dibaptis, yang ketiga waktu saya nikah. Jadi habis itu nggak mandi-mandi. Loh, iya Pak. Jadi memang mereka tuh nggak ngerti Pak. Namanya, jadi syariat istinja, orang kalau kamar mandi bersuci, itu cuma Islam yang ngerti. Orang Eropa belajar bikin WC itu, mohon maaf ya, belajar bikin toilet itu setelah mereka ke Andalus, oh gini tuh caranya buang air besar, gitu Pak, baru ngerti. Tadinya kotoran sepanjang jalan kota London di Inggris. Iya, makanya kemudian muncul sepatu hak tinggi itu. Sendal-sendal yang haknya tinggi itu aslinya tadinya adalah kayu gitu, untuk, mohon maaf, untuk menghindari kotoran manusia sepanjang jalan di kota London. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sejarah enak. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya, saya cuma ngomong sejarah. Enaknya orang sejarah gitu Pak. Ngantepin orang pun juga nggak kerasa. Iya. Nah, maka minyak wangi itu Masya Allah, wangian itu luar biasa. Saya pernah dikabari oleh teman saya ini, Masya Allah, guru kita juga. Jadi beliau ketika melihat tentang wangi-wangian ini Pak, kan wangi-wangian ini hadirin, coba sekarang kalau disebut di mana ibu kota parfum, kan bisa sepakat atau kalimat ya kan? Walaupun sebenarnya pasti bukan di Paris, karena ada khusus kota kecil yang memang sampai hari ini menjadi kota parfum. Jadi kalau mau belajar parfum di kota itu, dan bahkan lambang kotanya pun adalah lambang lambang alat yang dipakai untuk nyuling wangian itu, alat distilasi. Nah ini kenapa tertinggalnya di sana? Nggak aneh. Tadi saya udah bilang, kalau Eropa nggak ngerti wangi, mandi aja enggak. Itu adalah kota yang dulu oleh muslimin lah yang ngajari cara bikin minyak wangi. Diajari cara bikin minyak wangi. Kemudian mereka jualan minyak wangi. Jadi minyak wangi dalam Islam Masya Allah. Sampai nanti kalau zaman dulu itu ada minyak wangi namanya ghaliyah atau ghawali. Kata ghaliyah artinya mahal. Ghawali itu adalah minyak wangi mahal, biasanya racikan khusus untuk para pemimpin. Itu racikannya disembunyikan oleh si parfumernya. Para raciknya disembunyikan karena ini khusus untuk beliau. Jadi nggak ada aroma seperti ini di tempat lain. Itu mahal Pak. Dan itu ada angka-angka berapa harga dulu Khalifah Muawiyah membeli. Umar bin Khattab yang orangnya sederhana saja, beliau mengatakan berapapun Anda belanja minyak wangi itu tidak mubazir. Umar orangnya Masya Allah ya, orangnya zuhud dan juga berapapun kau belanjakan untuk minyak wangi tidak mubazir. Ya, makanya Umar di sini mengatakan kalau saya boleh memilih, saya milih dagang minyak wangi. Ya, karena itu syariat besar lah besar. Bisa. Ya, dan tadi dan hari ini ternyata ilmu meracik minyak wangi itu lepas juga di tangan muslimin. Kenapa tiba-tiba lepas sampai kemudian ada di Perancis sana? Ya, bukan karena mereka hebat, mereka nggak ngerti minyak wangi. Sekarang jadi bisnis besar bukan? Bisnis besar di dunia minyak wangi itu. Karena musliminnya tidur itu masalahnya. Muslimin lalai, kita yang punya syariat tentang minyak wangi itu. Gak ada di agama lain yang sampai jadi syariat itu. Nah, itu karena muslimin lalai. Dan akhirnya hari ini untuk meracik parfum itu ternyata ada sekolahnya di situ di kota itu. Sekolahnya programnya 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai nanti datang ke sana langsung harus, namanya parfum kan harus kuat di penciuman. Dicium, semua diciumin dulu. Puluhan sesuatu dicium sampai menghadirkan kenangan apa segala macam begitu. Ini teman kita yang belajar itu sampai ke sana, belajar untuk jadi peracik parfum, jadi ngambil sanat parfum, parfumer. Sampai kemudian nanti parfum itu dibuat racikan sendiri, biasanya dengan
dengan menggunakan kisah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat parfum itu, kayak parfum itu begitu mereknya apa, ya kan? Kemudian nanti ada kalimatnya, yang kalimat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelembutan, menunjukkan kejantanan, menunjukkan kedermawanan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan bijaksana, kan gitu. Bisa dikisah. Baik. Jadi Masya Allah tidak sederhana itu. Dan ternyata hari ini memang industri besar. Gak mudah. Gitu ya. Baik. Bisa ambil? Bisa? Masih ada. Cik lagi. Baik. Kalau gitu saya bacakan beberapa jenis yang lain selain perdagangan tadi. Yang kedua, pembahasan tentang al-aqarat. Al-aqarat tadi tijarah, al-aqarat. Al-aqarat itu masalah tadi. Masalah tadi saya bilang tentang masalah properti, Pak. Masalah rumah. Karena diantaranya adalah ini riwayat tentang salasun min na'imid dunya. Ada 3 hal yang merupakan kenikmatan di dunia. Al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Wa zaujatus salihah, istri yang saleh. Wal markabul muwafaq, kendaraan yang nyaman mengantarkan kita sampai tujuan. Itu nggak bisa kan ya, Bang. Jadi saya cuma minta gitu, kalau ngaji memang harus yang lengkap. Ya, di satu sisi Nabi mengajari kita untuk zuhud terhadap dunia ini, di sisi lain Nabi mengatur tentang dunia ini. Tunjukkan juga apa sih yang merupakan kebahagiaanmu. Nah, ini kebahagiaan dunia. Di antaranya adalah rumah yang lapang tadi. Nah, Bapak Ibu, pembahasan tentang tema rumah itu menjadi pembahasan besar sendiri. Ya sayangnya juga ilmu ini juga belum dipelajari. Jangan salah, ulama-ulama dulu nulis buku-buku. Buku-buku itu ditulis hanya bicara tentang tema properti. Ada kitab-kitabnya. Saya mohon maaf, hari ini bicara tentang properti apa nih? Properti syariah gitu bawahnya ya, yang belakangan muncul. Saya senang dengan semangatnya. Tapi sayangnya yang dimaksud dengan syariah cuma akadnya doang. Loh, masalah tempat tinggal itu kan bukan cuma masalah akad. Tetangga rumah dengan rumah sebelahnya itu ada hukum fikih, Pak, yang harusnya dipahami oleh si pengembang properti syariah. Harusnya begitu. Nah, kita sudah merasa puas bahwa syariah itu cuma akad. Akad itu cuma bagian saja. Nah, ini sayangnya juga belum dipelajari. Dan itu ulama sudah membuat kitab-kitabnya. Di fikih itu dibahas, Pak, tentang hal itu. Dibahas dan Masya Allah detailnya pembahasannya. Dan menggunakan kaidah-kaidah syariat. Kaidah-kaidah syariat membahas bagaimana sesungguhnya bagaimana perumahan perkampungan di dalam syariat Islam itu kayak apa. Itu ulama udah buat kan. Dan itu kalau itu dikuasai ilmunya Masya Allah, itu pertama di Indonesia. Jadi saya tunjukkan, Pak. Lihat, Pak. Dulu kan sebenarnya perumahan Nabi dan para sahabat kan gak luas. Tidak luas, Pak. Kan saya sudah sering cerita itu Masjid Nabawi itu sudah masjidnya bukan pagernya, masjidnya itu sudah rumah-rumah sahabat, sudah bahkan plus ada kebun-kebun itu. Luasnya Masjid Nabawi hari ini. Walaupun ada sebagian sahabat yang tinggalnya nanti di luar pagar Masjid Nabawi. Dia yang luar pagar Masjid Nabawi hari ini. Ada, tapi sahabat-sahabat di situ. Makanya umpamanya konsep Nabi membangun pemukiman itu ditiru oleh zaman manapun, di negeri manapun. Jadi konsepnya kan Nabi letakkan masjid dulu, plak, tengah. Seluruh rumah fasilitas melingkari masjid, agar jarak rumah ke masjid kurang lebih sama. Karena muslimin ini harus sampai ke masjid. Lah kalau rumahnya gerbangnya di sini, masjidnya 2 kilo lagi di sana, ya kan? Yang dekat masjid dekat, Pak. Yang di sini sudah iman kita lemah hari ini, kan?
nggak nyampe ke masjid nanti. Dulu sahabat begitu. Bahkan sahabat itu punya namanya khawkhah. Khawkhah itu adalah pintu kecil dari belakang rumahnya langsung masuk ke masjid. Saking supaya mudah mengakses masjid. Begitu. Fasilitas juga gitu. Pasar diletakkan tidak jauh dari masjid. Saya pernah jelaskan pasar di sini dan seterusnya. Begitu. Dan Masya Allah, saya dapat pelajaran kemarin waktu ke Kuwait. Waktu ke Kuwait kemarin, ada hal yang menarik mata saya karena begitu di perjalanan ada tempat rapi, sudah rapi, jalanannya lebar, rapi, sudah diaspal, tiang-tiang lampu itu kok sudah bagus, tapi nggak ada rumah sama sekali kecuali cuma satu masjid di tengah. Jadi nggak ada siapa-siapa namanya. Saya tanya ke teman-teman di Kuwait, ini apa ini kok aneh begini? Terus dijelaskan ke saya dan luar biasa. Dijelaskan bahwa ini kebiasaan di Kuwait. Di Kuwait itu kalau mau buka pemukiman, dirapikan dulu infrastrukturnya, jalannya, listriknya, airnya. Kalau sudah begitu, diletakkan masjid di tengahnya. Plak. Nanti kapanpun Anda mau bangun rumah di sebelah mana, itu melingkari masjid. Dan biasanya setelah masjid akan dibangunkan fasilitas itu standar. Pasar, nggak jauh dari situ, keamanan, maunya kepolisian, pendidikan, sekolahan, dan itu masih jadi konsep di Kuwait sampai hari ini. Itu adalah peninggalan peradaban Islam. Loh, berarti perumahan di Indonesia ini niru mana saya nggak ngerti juga. Paham ya? Ya diilmui ya. Wallah ini Masya Allah. Karena itu bagian dari hadis Nabi. Al-maskan, tempat tinggal termasuk disebut-sebut Nabi SAW. Gitu ya. Al-Dhiya itu kebun dan yang berhubungan dengan kebun, perkebunan, pertanian, Masya Allah. Dan ini cocok untuk orang Indonesia karena tanahnya subur. Dan ini bagian disebut-sebut mulia. Umpamanya adalah lamma khalaqallah ini riwayat lamma khalaqallahu azza wa jalla al-ma'isha ja'ala al-ma'isha fil harthi wal ghanam. Ketika Allah menjadikan kehidupan ini, menciptakan kehidupan ini, kemudian Allah jadikan kehidupan itu adanya di kebun dan kambing. Perkebunan dan kambing. Nah, ini juga barang gede hari ini. Yang perkebunan bicara tentang pangan, yang kambing bicara tentang daging dan turunannya, susu dan segala macam. Kalau kambing memang spesial. Kambing itu ada beberapa hadis Nabi dan jelas Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang kambing khususnya dan hubungan kambing dengan keberkahan. Kambing keberkahan itu hubungannya erat banget. Nabi mengatakan kambing berkah. Nah, kambing itu berangkat pagi, keluar dari kandang, sore balik ke kandang, itu pergi bawa berkah, datang bawa berkah. Jadi Masya Allah itu tentang kambing, dan itulah mengapa Allah memilihkan binatang untuk para nabinya adalah kambing. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Karena ternyata kambing itu ternyata harta yang berkah. Bahkan oleh Nabi disebut dalam hadis yang sahih dari Bukhari tentang disebut sebagai khairu malil muslim, sebagai harta terbaik muslim terutama di akhir zaman. Harta terbaik muslim. Tentang kambing yang digembala di ujung gunung, orang melarikan agamanya dari fitnah. Makanya ini Masya Allah ya. Jadi perkambingan ini Masya Allah ini keberkahan. Berkahan luar biasa ya, dan saya tidak tahu apakah memang ada perencanaan gitu, ataukah tidak. Orang hari ini di kita itu banyak yang tidak suka susu kambing, betul ya? Yeah. Banyak yang tidak suka daging kambing. Dan di sini daging kambing suka. Kita di sini suka semua. Tapi banyak yang tidak suka dengan. Saya tidak tahu apa itu. Kambing hitam. Jadi kambing. Akhirnya jadi kambing hitam. Rasul Muhammad jadi kambing hitam. Kasihan ya. Mari kita putihkan kambing itu. Jadi kambing hitam dia. Kasihan tuh kambing.
Padahal ini binatang para nabi. Dan kambing sering tertuduh, Pak. Padahal dia nggak tahu menau. Ya kan? Iya, begitu mau dimakan, wis kolesterol mas. Itu mau dimakan bilang, wah hati-hati nih, tensi naik. Masa iya Allah salah memilihkan binatang untuk para nabinya? Subhanallah, ya kan? Gitu ya. Jadi itu, dan para ulama membahas tentang kambing itu ternyata pelajaran memang banyak. Para ahli sirah nabawiyah membahas tentang hal ini. Ketika sampai pada bab Nabi Muhammad gembala kambing, itu pembahasannya gitu. Apa yang didapatkan oleh orang yang gembala kambing, itu ternyata banyak yang didapatkan, termasuk sifat. Itulah mengapa Nabi dulu didekatkan kepada kambing. Makanya Syekh Muhammad Imarah di bukunya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah, beliau mengatakan bahwa membuat judul bab di dalamnya, min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam, dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Itu ngomentari tentang Nabi Muhammad gembala kambing. Nah makanya memang harusnya pelatihan kepemimpinan itu di kandang kambing. Loh iya, bawanya Lemhanas, kan? Suruh kandang kambing dulu, calon pemimpin ini. Suruh kandang kambing dulu. Kenapa? Kambing memberikan sifat banyak, Pak. Kalau betul belajarnya, di antaranya yang jelas disebut Nabi adalah tentang kelembutan hati. Kelembutan hati itu didapatkan orang yang akrab dengan kambing. Jadi maunya Allah itu, pemimpin itu lembut hatinya. Makanya belajarlah sama kambing. Nggak tahu pemimpin Indonesia kayak begini dulu apa gembala bebek apa? Gembala pantai. Sarah nih beli nih, Pak. Iya begitu. Jadi masya Allah banyak pelajaran besar, hikmah besar di bab itu. Ya. Silakan tanya di sini pada yang ahli, yang punya kambing banyak, punya pelajaran banyak kan. Begitu juga kebun, Pak. Itu masalah pangan. Dan hari ini peperangan dunia karena pangan. Peperangan dunia karena pangan. Karena ini masalah pangan. Apalagi sudah ada hitung-hitungan, wah ini manusia akan kelaparan karena nggak cukup pangan di bumi. Nggak mungkin Allah salah menciptakan bumi, Pak. Kok Allah yang menyampaikan bahwa manusia disuruh jalan di muka bumi ini cari rezeki? Cukup buat manusia. Apa yang menjadikannya tidak cukup? Salah kelolanya. Termasuk salah kelola jiwanya. Kerakusan manusia itu dan salah kelolanya itu membuat bumi yang harusnya cukup ya tidak cukup. Cukuplah bumi ini. Kok Allah berikan jaminan kok itu. Kulu mimma fil ard. Makan semua yang ada di bumi ini. Itu perintah seluruh manusia. Boleh ambil, cukup. Cukup. Ya. Nah, maka pangan ini juga PR serius, dan pangan itu mestinya kalau masa depan dunia ini kan mau masalah pangan. Gampangnya gini lah, orang nggak punya HP nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan kan begitu. Dan ini kan yang lagi rame ini kan yang ini Pak, yang Cape Town ya. Tahu ya, cerita Cape Town ini lagi berhitung mundur untuk nutup kota, Pak. Afrika Selatan. Gara-gara air bersih habis di kota itu. Sekarang dijatah, air itu dijaga oleh pasukan itu Cape Town hari ini, dan itu berhitung, saya lupa, ini sudah berhitung mundur, kalau tidak kunjung ada perbaikannya maka tutup kota itu. Nggak tahu mau pindah kemana mereka itu. Lihat itu. Jadi, nah negeri ini subur Bapak Ibu, Masya Allah. Kebun, sawahnya, kebunnya, Masya Allah. Nah mestinya kan ini menjadi wah luar biasa. Mestinya Indonesia inilah yang memegang kendali dunia itu. Hah? Korea boleh produksi HP Pak, tapi produksi pangan di sini. Antum makan HP atau makan beras nasi kan? Iya. Itu makan roti, gandum atau mau makan motor ya? Iya, di sini. Nah, cuma sayangnya tadi karena sudah terimage-kan kalau bertani itu nggak gengsi, gitu, hasilnya kecil, nah itu salahnya. Mesti harus diilmui dan harus nanya ke muslimin. Muslimin itu waktu masuk ke Andalusia itu susah panen. Masyarakat Eropa tuh nggak ngerti cara ngelola tanah. Setahun belum tentu panen. Belum tentu panen setahun.
Begitu muslimin masuk, diajari bertani masyarakat Andalus. Setahun panen 3-4 kali, berpanen berkali-kali. Pergilah ke Spanyol sampai hari ini. Spanyol itu yang bisa mengganjal jatuhnya perekonomian Spanyol. Kan Spanyol kan ekonomi jatuh. Yang mampu mengganjalnya apa? Zaitun. Itu pohon zaitun sepanjang mata memandang di Spanyol. Memang siapa yang bawa ke situ? Masyarakat Bani Umayyah dulu. Dibawa dari Syam. Diangkut sampai ke Spanyol sana waktu muslimin memegang Andalus itu. Dan sampai hari ini ternyata itu menjadi yang mengganjal perekonomian sampai gak jatuh. Makanya Masya Allah pertanyaan itu. Gitu ya, memang harus diilmui. Tanya pada muslim. Ulama Islam menulis buku-buku tentang pertanian. Ditulis. Salah satunya adalah bukunya Ibnu Awam. Ibnu Awam nulis buku itu abad 6 Hijriah. Nulis buku tentang Al-Filaha, tentang pertanian dan peternakan, ditulis dan disebut-sebut sebagai salah satu kurikulum terbaik pertanian di zaman muslimin dulu. Ada, memang harus balik ke kitab ulama namanya. Begitu. Terakhir sekali, tentang tadi sudah saya sampaikan tentang amaliyat, keterampilan tangan. Di life skill keterampilan tangan itu menjadi sangat penting pembahasannya, karenanya memang harus diberikan pada generasi kita. Apapun keterampilan tangan itu menjadi menarik. Dulu yang namanya produksi pakaian ini ditenunkan dulu, itu pekerjaan rumahan, dan yang di rumah itu perempuan. Sehingga dulu ada istilah khas di Arab. Seingat saya Harun Ar-Rasyid juga ketika ketemu seseorang, Harun Ar-Rasyid nanya, berapa anakmu? Anak saya 3, perempuan semua. Kata Harun Ar-Rasyid, berarti kamu jadi orang paling kaya di sini. Karena kalau di rumah mereka produksi kain dulu, ditenun itu jadi pakaian, itu kerjaan rumahan dulu. Sebenarnya kan sampai hari ini pun masih begitu kan. Nah, jadi ketika menjadi industri, itu menjadi seperti kita lihat tadi, industri besar itu. Sebenarnya itu Masya Allah, itu keterampilan yang luar biasa. Jadi keterampilan ini adalah life skill yang harus diberikan. Hadirin dalam hati Allah, ini sebagian, tentu waktu yang tidak cukup, ini sebagian saja bagaimana para ulama mengulas tentang tema harta itu, bagaimana memperbaiki harta yang ada di tangan kita, memperbaiki harta yang ada sekeliling kita, karena itu bagian dari tugas muslimin di muka bumi. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.